Hai semuanya, kenalin aku Mulia Lestorus. Di sini aku bakalan kasih tahu kalian cara membuat produk fermentasi dari kacang kedelai menjadi tauco. Tauco biasanya digunakan sebagai bumbu atau penyedap rasa pada masakan. Pembuatan produk fermentasi ini merupakan salah satu tugas mata kuliah teknologi bioindustri. Bagi teman-teman yang penasaran gimana cara membuat tauconya, yuk kita sama-sama membuat. Hari ini aku akan membuat tauco kacang kedelai dan ini merupakan bahan yang akan aku gunakan. Pembuatan tauco dimulai dengan cara membersihkan kedelai dengan memisahkan atau membilas kotoran yang terdapat pada kedelai yang berupa kulit atau bahan lain. Setelah kacang kedelai dicuci dengan bersih, selanjutnya direndam menggunakan air hangat selama waktu 5 menit. Setelah direndam selama 5 menit, kemudian meniriskan air agar dapat dilanjutkan pada tahap perendaman kedua. Setelah tahap perendaman pertama selesai, dilanjutkan tahap perendaman kedua. Perendaman ini bertujuan untuk memudahkan pada saat proses pengupasan atau pemisahan dari kulit are. Ini membutuhkan waktu selama 12 jam. Setelah 12 jam perendaman akan muncul buih putih dan air rendaman akan ber-pH asam. Selanjutnya yaitu pengupasan dan pemisahan kulit are. Pengupasan dan pemisahan kulit are ini dilakukan secara manual dengan menggunakan bantuan tangan. Kegiatan ini dilakukan bersamaan dengan pencucian kedelai. Sebelum memasuki tahap perebusan, biji kedelai harus benar-benar bersih terpisah dari kulit are. Ini adalah hasil dari proses pengupasan dan pemisahan kulit are kedelai, sehingga dapat dilanjutkan pada tahap perebusan kedelai. Tahap selanjutnya yaitu perebusan kedelai. Perebusan kedelai ini dilakukan hingga kedelai masak dengan waktu sekitar 2 jam dengan perlakuan api yang sedang. Tujuan dari perebusan ini adalah untuk membunuh bakteri yang tumbuh selama perendaman dan melunakkan biji kedelai sehingga dapat memudahkan proses fermentasi saat pemeraman. Rebusan kedelai sesekali diaduk agar bagian bawah tidak gosong. Setelah perebusan selesai, kedelai diangkat dan ditiriskan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi kadar air kedelai setelah direbus. Ini merupakan kedelai yang telah ditiriskan, sehingga kadar air kedelai telah berkurang. Setelah itu, mencampurkan bahan tepung beras dan tepung ketan dengan perbandingan 1:1, kemudian diaduk sebelum disangrai. Kemudian tepung yang telah dicampur disangrai hingga berubah warna menjadi kecoklatan. Setelah tepung yang disangrai tadi berubah warna, tahap selanjutnya yaitu
mencampur ragi tempe ke dalam campuran tepung yang telah disangrai tadi, diaduk hingga rata seperti ini. Kemudian diaduk. Campuran bahan dimasukkan ke dalam kedelai, kemudian diaduk hingga tercampur dengan rata sempurna, sehingga kedelai dapat tertutupi oleh campuran bahan. Pada tahapan pencampuran ini, terjadi fermentasi yang disebabkan oleh ragi tempe. Rata atau tidaknya pencampuran ini akan mempengaruhi kecepatan dalam fermentasi kedelai. Ini dia hasil fermentasi kedelai selama 3 hari. Kedelai yang telah difermentasi kemudian dihancurkan agar mempermudah proses pengeringannya. Ini merupakan hasil fermentasi kedelai yang telah dikeringkan. Melarutkan 4 sendok garam ke dalam 1 gelas air hangat, kemudian diaduk hingga garam larut ke dalam air. Setelah garam dilarutkan, kemudian dimasukkan ke dalam kedelai yang difermentasi, kemudian wadah ditutup dengan rapat. Tahapan ini merupakan proses fermentasi kedua dengan menggunakan waktu selama 2 minggu. Ini merupakan hasil dari fermentasi yang dilakukan selama 2 minggu. Sebelumnya kita larutkan terlebih dahulu gula aren atau yang biasa kita sebut gula merah ke dalam 1 gelas air, kemudian diaduk hingga gula aren larut dalam air. Setelah gula aren tadi larut, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisikan fermentasi kedelai tadi dan diaduk hingga tercampur seluruhnya. Setelah campuran bahan tauco dan larutan gula aren dicampurkan, kemudian memasak bahan dalam kuali. Ini menggunakan api kecil ya, agar tauconya tidak gosong. Tauco kemudian diaduk sampai menjadi agak kental, dan buih yang terdapat pada tauco juga hilang. Ini menandakan tauco telah selesai dimasak. Setelah tauco matang, kompor segera dimatikan dan kemudian didinginkan. Tauco memiliki aroma yang kuat dan rasa yang khas, sehingga tauco dijadikan salah satu bumbu atau penyedap rasa pada makanan. Kandungan protein tauco juga cukup tinggi loh, tetapi tauco tidak digunakan sebagai sumber protein dalam makanan. Sebelumnya, apabila teman-teman sekalian ingin memproduksi dalam jumlah banyak dan ingin memasarkannya, tauco dapat dikemas dalam botol atau kemasan lainnya. Nah, ini dia tauco yang udah jadi, tauco kedelai. Ini bisa lagi dicampur untuk masak kangkung, untuk masak daging. Bisa diolah dengan menggunakan tauco kedelai. Nah, itu dia teman-teman sekalian cara membuat tauco kacang kedelainya. Semoga bermanfaat ya. Bye bye.